Oke, selamat siang dulur-dulur. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada ini ya semua karena Tuhan. Hari ini saya berada di kota Mojokerto. Berbicara soal Mojokerto itu langganan banjir. Langganan bencana banjir. Dan beberapa tahun belakangan ini saya perhatikan kalau di Wonosalam itu hujan dengan intensitas tinggi, hujan lebat, satu hari satu malam, mulai sore sampai malam. Di daerah Mojo Agung, Mojokerto pasti banjir. Nah, saya memang bersama keluarga tidak tinggal di daerah dataran rendah, tetapi kami sangat memikirkan dan sangat merasa prihatin dengan kondisi banjir yang ada. Akhir-akhir ini semakin parah ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan banjir itu paling di Surabaya, di Jakarta. Tapi sekarang kita lihat daerah Mojo Agung, Kabupaten Jombang dan sekitarnya sudah sering dilanda banjir. Nah, ini usulan saya kami sebagai warga masyarakat kecil ya, usulan kami kepada Bapak Presiden yang terhormat Bapak Joko Widodo serta wakil dan seluruh menteri yang ada, juga MPR, DPR, wis pokoknya semualah, sampai kepada pemerintahan tingkat desa. Usulan saya kalau ini memang dirasa baik dan diterima, andai saja di kota-kota, di dataran-dataran rendah itu setiap rumah punya dua sumur resapan. Dan di pinggir-pinggir jalan, di sekolah-sekolah, di rumah sakit, di pabrik, itu dibuat sumur resapan di beberapa titik. Ya tidak usah terlalu besar diameternya, mungkin 50 cm, atau kalau menyesuaikan dengan gorong-gorong 80 sampai 1 meter. Satu rumah punya dua resapan saja. Dan kalau rumah sakit, sekolah, paling tidak ada 5% dari luas area tersebut digunakan untuk sumur resapan, maka saya rasa itu akan cukup membantu sehingga bisa menanggulangi banjir. Kalau hanya dengan saluran air di pinggir-pinggir jalan, saya rasa itu kurang efektif ya. Yang kedua, selain sumur resapan, tolong bagi semua warga masyarakat Indonesia yang saya hormati, yang saya kasihi, jangan buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik ya. Kalau ada kesempatan setiap hari dibakar sedikit demi sedikit supaya tidak menimbulkan polusi udara yang terlalu besar. Atau kalau ada pengelolaan sampah silahkan dibuang. Ayo, mulai sekarang kita harus tertib aturan menjaga bumi kita, menjaga negara kita tercinta, supaya terhindar dari bencana khususnya banjir. Karena begini, saya perhatikan kalau musim kemarau, kita selalu kekurangan air. Tapi kalau musim hujan, kita sampai kelebihan air, sampai nolak-nolak. Puji Tuhan, di Wonosalam, kalau tidak salah, seingat saya 1 tahun lalu sudah mulai digalakkan ya, penanaman 1000 pohon, penghijauan kembali di hutan Wonosalam. Dan ini puji Tuhan khususnya desa Wonosalam mulai dipersiapkan area untuk bank sampah. Jadi sampah-sampah yang ada itu akan dikelola, didaur ulang, sehingga tidak berserakan yang bisa menyumbang timbulnya bencana banjir. Jadi ini usulan saja, kami sebagai warga negara ingin hidup itu damai, ayem, tentrem. Jadi it's my dream, not hers. Ini mimpi kami. Sekali lagi saya harap video ini bisa sampai kepada bapak-bapak kita, para pemerintah, sehingga itu bisa diwacanakan menjadi sebuah program
Ya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya juga merasa orang yang sok benar. Saya juga bukan orang baik. Kalau kelihatan baik itu ya dibaik-baikkan. Aku iki wong elek. Nek dene ketok api iku mergo diapi-apikno. Daripada dana yang ada itu habis untuk program-program yang kurang efektif, coba mungkin tahun ini bisa dijadikan wacana, dan kalau bisa syukur-syukur tahun ini mulai dilaksanakan, ya khususnya di kota, satu rumah punya 2 sumur resapan saja, di depan satu, di belakang satu. Kalau di desa saya rasa masih banyak ya tanah-tanah, jadi lahan-lahan yang tanah artinya belum dirabat, belum dicor, belum dipaving, itu masih banyak. Karena begini, ketika kita khususnya di kota selalu membangun dengan bangunan permanen, contoh rabat beton, di mana-mana dirabat beton, dicor, pasang kanopi, otomatis tidak ada yang menampung air, tidak ada yang meresap air itu ke dalam tanah. Lah untuk mengantisipasi supaya bangunan itu tetap berjalan dan tidak ada banjir, yaitu sumur resapan satu. Yang kedua, tolong kita sebagai warga negara Indonesia berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama jangan membuang sampah sembarangan di sungai dan di selok-selokan. Karena itu sampai sekarang masih menjadi tradisi buruk yang terus berjalan, saya perhatikan itu. Yang ketiga, usahakan selalu ada pohon. Ya, ada tanaman, karena akar tanaman itu membantu untuk penyerapan air sehingga tidak menjadi bencana. Demikian info dari saya. Saya berharap video ini bisa sampai ke tangan Bapak Presiden sehingga ini bisa menjadi program yang digalakkan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.